Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa Al-Ikhlas Ujung TV yang sama-sama berbahagia, kembali kita bersama di dalam kegiatan Ramadan Mabarakah. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang Ramadan kita berberkah insyaallah, amin. Adapun pada kesempatan yang mulia ini kita akan bersama-sama melihat bahwa betapa Ramadan adalah karunia yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak didapatkan oleh umat-umat terdahulu. Kalau dalam Al-Quran kita dianjurkan oleh Allah untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sesungguhnya upaya kita untuk berlomba dalam kebaikan bukan hanya bersaing dengan sesama umat Nabi Muhammad saja, tapi kita pun bersaing dengan umat-umat Nabi terdahulu. Toh umat-umat Nabi terdahulu memiliki kelebihan yang tidak kita miliki umatnya Rasulullah. Apa kelebihannya mereka? Mereka diberikan umur yang panjang oleh Allah hingga ratusan-ratusan tahun. Namun apakah kemudian kita umatnya Rasulullah berarti akan terlambat? Ternyata tidak. Allah memberikan kita peluang dengan adanya Ramadan di tiap tahunnya. Maka betapa beruntunglah kita umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap Ramadan tiba kita manfaatkan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan itu akan menjadi penambah dari kekurangan usia yang kita nikmati dalam kehidupan ini. Para pemirsa Al-Ikhlas Ujung TV yang sama-sama berbahagia. Adapun yang akan kita angkat pada kesempatan ini adalah sebuah klasifikasi sederhana untuk memberikan kita gambaran secara lebih sederhana bagaimana kita ingin meningkatkan amaliyah Ramadan kita. Banyak kategori-kategori yang dijelaskan oleh para muballigh kita, para asatidz kita. Namun kadang-kadang kategori-kategori itu terlampau berat oleh para jamaah, terlampau berat dicerna oleh masyarakat awam. Maka kita pun akan berusaha mencoba untuk mengkategorikannya secara lebih simpel, secara lebih sederhana. Yang pertama, para pemirsa yang sama-sama berbahagia, di dalam memanfaatkan Ramadan, banyak di antara saudara semuslim kita, dia berada pada tataran kategori yang pertama. Kategori yang pertama adalah kategori orang-orang yang melaksanakan ibadah Ramadan dalam tahapan mutlaqul ada. Dia sekedar menyelesaikan pekerjaan itu. Setelah pekerjaan itu selesai, maka dia pun tidak banyak pikir setelahnya. Seperti apakah bentuk realnya? Misalnya, kalau kita bertanya kepada saudara semuslim kita, apakah Anda berpuasa pada Ramadan kali ini? Maka dia bisa saja menjawab puasa. Ternyata bisa jadi jawaban telah berpuasa itu adalah telah melakukan puasa dan sekedar melakukannya. Di sisi lain misalnya kita ditanya, apakah Anda salat tarawih di malam-malam Ramadan? Maka banyak di antara kita yang dengan yakin menjawab, iya, saya telah melaksanakan salat tarawih. Kalau ditanya, sejauh mana? Yang penting katanya dia jawab, yang penting saya sudah puasa, yang penting saya sudah tarawih, yang penting saya sudah berzakat, maka selesai urusan. Dan ini adalah kategori yang pertama. Namun apakah kemudian setiap kita
hanya berada dan berhenti pada tataran mutlakul ada ini? Ternyata tidak. Ada di antara saudara semuslim kita yang tidak hanya sekedar melihat bahwa pekerjaan ibadahnya sudah selesai, tapi dia kemudian naik pada tataran berikut. Tataran yang kedua adalah mencoba melihat qimah, sejauh mana qimah ajar yang bisa didapatkan dari ibadah yang dia lakukan. Dari dua orang misalnya yang sama-sama berpuasa, satu berpikir sekedar untuk melaksanakannya, sementara yang lain berpikir dia telah melaksanakan, namun kemudian dia berpikir dalam dirinya, merenungi kira-kira puasa saya ini sudah seperti apa nilainya. Kalau kita ingin mengukur secara sederhana, maka bisa saja kita bertanya kepada diri kita sendiri, kira-kira puasa kita ini sudah dapat berapa nilainya? Ada orang yang menjawab, wah puasa saya ini ya mungkin nilainya 5. Ada juga yang menjawab, alhamdulillah insya Allah puasa saya ini sudah mendapatkan nilai 8. Kenapa? Karena saya sudah mengurangi hal-hal yang bisa mengurangi pahala dari puasa ini. Ini adalah kategori yang kedua. Kategori kedua misalnya ada orang yang ditanya, sudahkah Anda melaksanakan salat tarawih? Ada dua orang. Satu ditanya, yang penting katanya setelah selesai tarawih, selesai urusan. Yang kedua kemudian setelah dia bertarawih, dia masih merenungi dan memikirkan kira-kira tarawih saya ini nilainya sejauh mana. Maka kemudian adalah orang yang tidak mau asal-asal tarawih. Ketika dia tarawih hanya sekian rakaat, dia merasa rugi. Kenapa? Karena malam Ramadan tidak selalu ada sepanjang tahun. Maka ini adalah kategori yang kedua. Apakah kemudian ini adalah kategori yang tertinggi? Jawabannya belum. Masih ada kategori yang ketiga. Kategori yang ketiga saya istilahkan dengan al-hirsu alal afdaliyah. Adalah orang yang telah melaksanakan ibadahnya. Kemudian dia sudah memikirkan sejauh mana nilainya. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Dia kemudian mau naik lagi ke level. Dia ingin mencari seperti apakah puasa yang afdal. Ada orang yang sekedar berpuasa dari sahur sampai berbuka, selesai urusan. Orang kedua di level yang kedua, dia berusaha menilik puasanya. Kira-kira ini ada kurang-kurangnya atau tidak. Setelah dia sudah melihat bahwa puasanya sudah tidak memiliki celah kekurangan, barulah kemudian dia mencari bagaimanakah bentuk afdaliyah dalam melaksanakan puasa Ramadan. Kalau kita tengok dalam salat tarawih, ada orang salat tarawih 8 rakaat. Apakah pasti sama nilainya? Jawabannya belum tentu sama. Karena ada orang salat tarawih 8 rakaat, bacaannya berapa panjang. Maka di sisi lain ada orang yang salat tarawihnya juga sama salat tarawih, tapi dia tidak sekedar melakukannya seperti itu saja. Dia sudah mencari di mana letak kekurangan tarawihnya. Setelah dia tahu kekurangannya, dia kemudian mengejar afdaliyahnya. Dia mau salat tarawih yang afdal, dia mau salat malam yang afdal dan seterusnya. Maka ini adalah potret orang yang berada pada level yang ketiga, al-hirsu alal afdaliyah, orang yang mencari afdaliyah dari ibadah Ramadannya. Maka kemudian terakhir, apakah 3 kategori ini sudah cukup? Ternyata ada kategori tambahan dan terakhir. Kategori terakhir ini kita istilahkan dengan salamatul qalbi. Adalah lurusnya hati kita mendudukkan ibadah yang telah kita laksanakan. Kenapa? Karena sebaik-baik orang beriman adalah orang yang mampu melewati tiap tahapan ibadah dan selamat dari godaan syaitan. Godaan syaitan bagi orang yang ada di level pertama akan berbeda godaannya dengan orang yang berada di level kedua dan ketiga. Seperti itu pula orang yang mungkin sudah berpuasa tapi dia tidak mampu salamatul qalbi, maka bisa saja itu bisa meruntuhkan pahala puasa yang sudah dia laksanakan dengan luar biasa sulit dan jerih payahnya.
Seperti apakah salamatul qalbi itu? Kita jelaskan. Salamatul qalbi itu adalah bagaimana kita berpuasa dengan baik, kemudian bagaimana cara kita memandang saudara kita yang lain yang mungkin ibadahnya belum semantap, belum sebaik ibadah yang kita lakukan. Betapa banyak orang yang ibadahnya sudah bagus, tapi sayang seribu sayang, dia mencela semua orang yang ibadahnya lebih sedikit. Dia merendahkan orang lain yang ibadahnya mungkin kelihatan biasa-biasa saja. Padahal nilai ibadah tidak hanya dilihat dari fisiknya, tapi dilihat dari seperti apa kita mendudukkan ibadah ini. Kita sandarkan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang sudah luar biasa bersedekah di bulan Ramadan. Dia bersedekah sampai dengan nilai yang fantastis. Ditanya, ikhlaskah Anda bersedekah ini? Ternyata dia sudah sampai mencari bagaimana sedekah yang afdal. Tapi sayang seribu sayang, dia jatuh di yang terakhir. Salamatul qalbi. Dia tidak mampu menempatkan dirinya berada pada posisi yang seharusnya. Dia bersedekah 100.000. Dia menganggap enteng orang yang bersedekah 1.000. Dia menganggap enteng orang yang bersedekah 10.000. Padahal dalam masalah pahala bukan urusan kita. Urusan kita hanyalah melaksanakan. Yang menentukan pahalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Al-Ikhlas TV yang sama-sama berbahagia, mudah-mudahan dengan 3 atau 4 kategori sederhana ini bisa menjadikan ibadah Ramadan kita yang dulunya hanya sekedar mutlaqul ada, sekedar dilaksanakan selesai. Kita belajar naik sedikit. Untuk apa? Untuk mencari-cari mana letak-letak kekurangan ibadah kita. Setelah kekurangannya sudah kita sadari, kemudian kita naik melihat afdaliyahnya. Kemudian setelah afdal kita laksanakan, semuanya sudah baik, afdalnya sudah kita dapat. Jangan lupa yang terakhir, salamatul qalbi. Tempatkanlah ibadah kita pada posisi yang seharusnya. Jangan gara-gara kita sudah pandai beribadah, ibadah kita sudah bagus, kemudian kita mau merendahkan orang lain. Karena kualitas ibadah seseorang bisa jadi kelihatannya biasa-biasa, tapi nilainya di sisi Allah itu adalah rahasia yang kita tidak mampu mengukurnya. Para pemirsa Al-Ikhlas Ujung TV yang sama-sama berbahagia, semoga dengan adanya kita bergabung dalam acara Ramadan Mabarakah ini memberikan nilai tersendiri dari ibadah Ramadan kita, dan mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang aidin, kembali kepada kesucian sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya bagi orang-orang yang melewati Ramadan dengan baik. Insya Allah akan suci sebagaimana sucinya anak-anak yang baru lahir dari rahim ibunya. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian, terutama bagi kami yang menyampaikan. Naktafi bihadza wa nashkurukum ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.